Ini surat terbuka saya untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam surat terbuka ini saya akan bongkar kalau Ahok sebenarnya pembohong. Jadi nonton video ini sampai tuntas. Oke, kita mulai. Saya awalnya adalah pengagum Ahok karena melihat sepak terjangnya saat menjadi gubernur Jakarta yang berani membongkar sejumlah kasus dan membela kepentingan publik. Saya bahkan mengidolakan Ahok karena Ahok menunjukkan keteladanan pemimpin yang bersih, tidak berbohong, dan berintegritas dengan menepati setiap kata-katanya. Kekecewaan saya kepada Ahok dimulai saat Pilpres 2024. Ketika Ahok memilih berhenti sebagai komisaris utama atau Komut Pertamina dan full terjun untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Sejak saat itu, Ahok mulai berubah. Narasinya mulai sama dengan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto CS. Ahok pun mulai menyerang Gibran dan Jokowi, termasuk Prabowo. Bahkan serangan Ahok cenderung bernada fitnah. Itu menyebut Gibran dan Jokowi tidak bisa kerja. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Pada kenyataannya, Gibran sukses membangun Solo. Apalagi Jokowi pernah menjadi wali kota Solo 2 periode, kemudian gubernur Jakarta, dan menjadi presiden selama 2 periode atau 10 tahun. Tapi anehnya, di mata Ahok, Jokowi tidak bisa kerja. Pada saat itu bagi saya, Ahok sudah sangat tendensius dan sangat jelas menunjukkan dia hanya petugas partai. Ahok hanya manut saja apa perintah ketua partainya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Ahok memang kelihatannya saat itu masih berniat menjadi gubernur Jakarta. Ahok mungkin berharap dengan all-out kepada Ganjar dan menunjukkan loyalitasnya, Megawati akan kembali mencalonkan dia sebagai gubernur Jakarta. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai prediksi. Walau survei Ahok cukup tinggi, Megawati malah memilih Pramono Anung. Terbukti pilihan Megawati itu tepat. Pramono Anung Rano Karno menang di Pilgub Jakarta. Dengan kasus Ahok menyerang Gibran dan Jokowi secara serampangan, saya sangat kecewa dengan Ahok. Padahal Ahok dan Jokowi pernah bekerja sama membangun Jakarta yang melambungkan namanya. Kekecewaan saya itu membuat kadar kekaguman saya kepada Ahok turun drastis. Mungkin tinggal 30%. Namun dengan kasus mega korupsi Pertamina yang terjadi di masa Ahok menjabat komisaris utamanya, kekaguman saya menjadi 0%. Alasan paling mendasar saya karena saya menemukan fakta bahwa Ahok berbohong. Apa fakta itu? Saya beber di sini. Dalam wawancara Ahok di salah satu stasiun TV, Ahok mengatakan alasan dia tidak bisa membersihkan Pertamina karena dia bukan direktur utama, tapi komisaris utama. Ahok beralasan Komut tidak bisa memberhentikan dirut atau direksi lainnya. Padahal sesuai pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan Dewan Komisaris bisa memberhentikan sementara direksi, termasuk dirut, dengan menyebutkan alasan dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Setelah berhentikan sementara, baru kemudian keputusan selanjutnya diserahkan pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Tapi bukan itu fakta Ahok berbohong yang saya maksud. Fakta Ahok berbohong ketika dia menyinggung seolah-olah Presiden Jokowi kala itu tidak mau dia menjadi dirut karena akan membersihkan Pertamina. Dia menyatakan pada saat itu dia tidak pernah ditawarkan posisi dirut. Tapi pada kenyataannya, Ahok sendiri dalam dialog dengan Najwa Shihab di 2024 silam, dia mengaku bahwa Jokowi menawarkan dia menjadi dirut. Tapi Ahok menolaknya. Ahok beralasan Komut lebih baik dibanding dirut, karena dia lebih memilih hidup tenang daripada menjadi dirut dan banyak beban pikiran. Itu maksud gua tuh. Makanya gua bilang, kalau gua dirut Pertamina gua udah pecat tuh semua, gua bilang. Tapi sekali lagi sayangnya Anda cuma Komut ya Pak ya? Ya memang sengaja takut jadi dirut kan. Kalau Ahok dirut pembersihan dong. Temuan Kejagung ini sempat Anda deteksi nggak Pak Ahok pada saat menjabat? Pencampuran ron. Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila tuh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Oke, Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak.
Saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Masih temenan sama Pak Jokowi? Ya saya sih merasa, tapi saya nggak tahu dia masih teman sama saya nggak. Saya sih masih teman. Saya masih merasa tetap teman saya. Kita bareng-bareng kok gitu lama itu ya. Dulu sih kompak banget. Ya kan? Ya kompak lah, karena aku kan kerja harus rajin. Iya, kompak banget dulu. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi komut juga. Saya udah happy kok, selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi, kan terus bisa untung-untung sampai tertinggi gitu kan, 4 tahun terakhir kan. Nah, saya udah spesialis saya lah, tahu pretelin detail gitu. Nah, terus kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf Pak. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Maksudnya apa terapi? Banyak orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25-100% nih Pak. Saya juga mau nih Pak. Saya bisa dapat, saya bisa kan udah bilang apa Pak, saya bisa kasih keuntungan 5 miliar. Saya tinggalkan terakhir udah 4,3 miliar. Emang berapa sih gaji dirut sampai apa? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau komut? 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan Kalau lain-lain. itu kan ada untung. Iya. Kalau nggak ada untung nggak bisa. Kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Iya, iya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Oke. 1%. Jadi malah maksud ngomong saya, itu. terus saya Kembali bilang, ke Pak saya- Jokowi. Jadi gimana Pak Saya Jokowi? bilang gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Jadi di sini jelas-jelas ada kontradiksi pernyataan Ahok. Satu wawancara di Liputan 6 dia mengatakan dia tidak pernah ditawarkan menjadi dirut. Dan ada pihak-pihak yang tidak ingin dia menjadi dirut. Tapi dalam dialognya dengan Najwa Shihab, pernyataan Ahok berbeda. Ahok mengaku sendiri Jokowi menawarkannya dirut. Berarti kalau Ahok memang ingin menjadi dirut, dia tinggal jawab ya saja tawaran Jokowi itu. Bagi saya, di antara dua pernyataan Ahok ini ada yang bohong. Entah yang pertama atau yang kedua, hanya Ahok yang bisa menjawab. Ahok mungkin tidak sadar sekarang rekam jejak digital seseorang dengan mudahnya didapatkan. Sekarang ini Ahok memberikan kesan seolah-olah dia dihalang-halangi menjadi dirut karena akan membersihkan Pertamina. Jadi dengan menjadikan dia komut bukan dirut, maka pihak itu tidak menginginkan ada pembersihan di Pertamina. Sekali lagi, bagi saya, Ahok tampak sekali hanya ingin cuci tangan. Dia tidak mau dikait-kaitkan dengan mega korupsi Pertamina ini. Fakta kebohongan kedua, Ahok seolah-olah menjelaskan ke publik dia sangat serius ingin membersihkan Pertamina. Tapi kenyataannya dia mundur dari jabatan komut yang menurut Hotman Paris Hutapea punya kewenangan tinggi hingga memecat sementara direksi dan melakukan pengawasan serta penyelidikan terhadap suatu kasus. Dan alasan Ahok mundur dari komut waktu itu untuk berkampanye kepada Ganjar Pranowo. Ini jelas-jelas kontradiksi. Kenyataannya, Ahok lebih memilih mendahulukan kepentingan partainya daripada benar-benar membersihkan Pertamina untuk kepentingan lebih banyak orang. Jadi sekali lagi, sebaiknya Ahok tidak hanya bernarasi membela diri. Menurut saya, Ahok lebih tepat minta maaf ke publik karena gagal membersihkan Pertamina. Itu lebih gentle dan akan diapresiasi. Terakhir, semoga Pak Ahok menonton video ini dan memberikan klarifikasi. Sebelum ada klarifikasi dari Pak Ahok, maaf saya mencap Anda adalah seorang pembohong. Salam kontra narasi.